Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gebrina Crochet. Di video kali ini saya akan share tutorial tas rajut model elegan, motifnya cantik, karya perdana di tahun 2022. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Ikuti sampai selesai ya. Di sini saya menggunakan benang polyester Unisuga dengan hackpen nomor 4. Siapkan gunting, korek api, marker, jarum tas sestri. Untuk bagian handle-nya siapkan ring D dan ring pengaitnya ya. Nah, untuk membeli semua perlengkapan merajut seperti ini silahkan cek linknya di description box. Oke, langsung saja kita mulai. Terlebih dahulu buat slip knot, kemudian buat rantai atau chain sebanyak 50 kali. Tas rajut ini kelipatan dari 2 rantai ya. Jadi jika teman-teman ingin membuat ukuran yang lebih besar, teman-teman bisa menambahkan dari 50 chains menjadi 52, 54, 56 dan seterusnya. Begitupun sebaliknya, jika teman-teman ingin mengurangi atau membuat ukuran yang lebih kecil, teman-teman bisa menguranginya juga dengan kelipatan 2. Oke, sekarang kita akan membuat alasnya dulu ya. Di lubang rantai pertama ujung hackpen buat 1 single crochet. Kemudian di lubang rantai berikutnya masing-masing kita isi dengan 1 single crochet. Buat single crochet sebanyak 49 kali. Hingga ke bagian lubang rantai yang terakhir. Nah, selesaikan membuat single crochet hingga ke lubang rantai yang terakhir ya. Di lubang berikutnya 1 single crochet, lubang berikutnya 1 single crochet, begitu seterusnya sampai selesai. Nah, ini saya sudah selesai hingga di lubang rantai yang terakhir ya teman-teman. Jumlahnya ada 49 single crochet. Kita lanjutkan baris kedua, diawali dengan membuat 1 rantai. Kemudian posisinya kita balik. Dan di lubang berikutnya, di sini lubang pertama ya, kita isi dengan 1 single crochet. Lubang berikutnya 1 single crochet. Lubang berikutnya 1 single crochet. Begitu seterusnya. Buat sebanyak 49 single crochet di masing-masing loop. Kita isi dengan 1 single crochet. Lakukan hingga ke bagian akhir lubang ya, lubang yang terakhir. Nah, jadi untuk alas tas ini itu polanya single crochet bolak-balik ya. Oke, ini saya sudah selesai hingga ke lubang yang terakhir. Jumlahnya ada 49 single crochet. Oke, baris kedua selesai. Kita lanjutkan baris ketiga, diawali dengan membuat 1 rantai. Nah, di setiap mengawali baris berikutnya, itu kita awali dengan membuat 1 rantai ya. Next, di lubang berikutnya isi dengan 1 single crochet. Dan di masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet. Buat sebanyak 49 single crochet hingga ke bagian lubang yang terakhir. Jadi pola baris ketiga ini sama dengan baris kedua ya. Nah, baris ketiga selesai teman-teman. Kita akan lanjutkan ke baris berikutnya, yaitu baris keempat hingga ke baris 13. Oke, diawali dengan 1 rantai, lalu kita balik posisinya. Kemudian di masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet sebanyak 49 kali hingga ke lubang yang terakhir. Nah, buat SC bolak-balik seperti ini sampai ke baris 13 ya teman-teman.
Oke, ini saya sudah selesai membuat SC bolak-balik sampai baris ke-13. Sekarang kita lanjutkan di lubang yang sama ya, dengan single crochet yang terakhir tadi di baris ke-13. Itu kita buat satu single crochet lagi, sekali lagi. Jadi dalam satu lubang itu ada 2 single crochet. Kemudian lanjut di masing-masing lubang kita isi dengan satu single crochet. Jadi untuk bagian pinggirannya ini itu ada 11 single crochet ya, di masing-masing lubang kita isi satu. Oke, ini sudah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 single crochet. Jadi ini sudah di lubang yang ke-12 ya, karena yang di lubang pertama tadi kita isi dengan single crochet increase. Begitu juga dengan lubang yang ke-13 itu kita isi juga dengan single crochet increase. Artinya dalam satu lubang kita isi 2 single crochet. Oke, 1, 2 di lubang yang sama ya. Jadi setiap sudut itu kita isi dengan single crochet increase ya teman-teman. Next kita lanjutkan ke bagian ini, itu masing-masing lubang kita isi dengan satu single crochet. Lubang berikutnya satu single crochet, lubang berikutnya satu single crochet. Jadi yang kita isi dengan single crochet increase cuman di setiap sudutnya ya. Jadi untuk alas persegi seperti ini itu ada 4 sudut, dan di masing-masing sudut itu kita isi dengan single crochet increase. Nah ini saya sudah ketemu dengan sudut yang satunya lagi, kita isi lagi dengan single crochet increase. Dalam satu lubang kita isi 2 single crochet ya, 1, 2. Selanjutnya di masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC atau single crochet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian di lubang yang terakhir di sudut lagi kita isi dengan single crochet increase. Oke, 2 SC di lubang yang sama. Next, kita lanjutkan di masing-masing lubang dengan satu single crochet. Lubang berikutnya 1 SC, lubang berikutnya 1 SC, begitu seterusnya hingga ke bagian ujung. Oke, satu putaran selesai. Terakhir kita slip stitch di single crochet pertama di awal putaran tadi ya. Dan hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan putaran kedua, diawali dengan membuat 2 rantai. Nah, untuk putaran ini itu kita membuat half double crochet ya di bagian back loop atau di satu serat benang bagian belakang. Langsung setelah membuat 2 rantai di lubang berikutnya back loop ya, buat 1 HDC. Kita beri marker dulu supaya tidak kehilangan jejak. Kemudian di back loop berikutnya 1 HDC. Nah, kita ambil 1 serat benang di bagian belakang ya teman-teman. Lanjut back loop berikutnya 1 HDC. Di back loop berikutnya 1 HDC. Jadi di masing-masing lubang atau di back loop itu kita isi dengan 1 half double crochet. Nah, lakukan hingga 1 kali putaran hingga ke bagian marker ya. Dan ini saya sudah selesai hingga ke bagian akhir putaran. Di masing-masing back loop kita isi dengan 1 half double crochet. Selanjutnya kita slip stitch di rantai kedua awal putaran tadi.
Oke, hasilnya seperti ini. Sekarang kita lanjutkan ke bagian badan tasnya ya. Diawali dengan membuat 2 rantai. Kemudian kita kosongkan 1 lubang, buat single crochet di lubang kedua. Jangan lupa beri penanda ya di setiap awal putarannya. Oke, selanjutnya buat 1 chains, 1 rantai. Kemudian skip atau kosongkan 1 lubang. Di lubang kedua buat 1 single crochet, 1 rantai, lalu ulangi dengan cara yang sama, skip atau kosongkan 1 lubang, single crochet di lubang kedua, 1 rantai, skip 1 lubang, single crochet di lubang kedua, 1 rantai. Nah, lakukan dengan cara yang sama seperti ini hingga ke bagian marker ya. Skip 1 lubang, single crochet di lubang kedua, 1 rantai, skip 1 lubang, single crochet di lubang berikutnya, 1 rantai, dan seterusnya sampai ke bagian akhir putaran. Dan ini saya sudah selesai hingga ke bagian akhir putaran ya. Setelah membuat 1 single crochet, 1 rantai, skip 1 lubang, kemudian slip stitch di bagian lubang yang kita beri penanda. Untuk badan tasnya, baris pertama selesai ya. Kita lanjut baris kedua, diawali dengan membuat 3 chains. Kemudian kita akan membuat DC cluster di lubang atau di space yang ini ya. Di lubang atau di space yang kita buat 1 rantai di putaran sebelumnya. Kita buat DC cluster, tarik ke dalam 2 serat benang, kaitkan lagi benang, kemudian tarik ke dalam 2 serat benang, sekali lagi ya, tarik ke dalam 2 serat benang, sehingga terdapat 4 serat benang yang ada di high pen, tarik ke seluruh serat benang. Oke, seperti ini di awal putaran, kemudian buat 1 chains. Next di space berikutnya buat lagi DC cluster 4 kali ya. 1, tarik ke dalam 2 serat benang, tarik ke dalam 2 serat benang lagi, 2, 3, 4. Kemudian tarik ke dalam seluruh serat benang yang ada di high pen. Ada 5 ya. Lalu buat 1 rantai. Next di space berikutnya sama, buat 4 DC cluster. Masing-masing kaitan itu kita tarik ke dalam 2 serat benang ya, sebanyak 4 kali. 2, 3, 4. Sehingga terdapat 5 serat benang di high pen, tarik ke dalam seluruh serat benang yang ada di high pen, kemudian buat 1 rantai. Oke, lanjut dengan pola yang sama di space berikutnya, buat 4 DC cluster, sehingga terdapat 5 serat benang di high pen. Oke, tarik ke seluruh serat benang yang ada di high pen, lalu buat 1 rantai. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita lanjutkan hingga ke bagian akhir putaran ya dengan pola yang sama. Jangan lupa teman-teman, itu kita buat DC clusternya di space yang ini ya, yang kita beri 1 rantai putaran sebelumnya. Nah, di sini ya. Oke, ini. Lakukan hingga ke bagian akhir putaran. Next di lubang berikutnya, 4 DC cluster, 1, 2, 3, 4. Tarik ke seluruh serat benang yang ada di high pen, lalu buat 1 rantai. Nah, untuk putaran kedua selesai dan hasilnya seperti ini teman-teman. Kita lanjutkan slip stitch di rantai ketiga awal putaran tadi.
Oke, sekarang kita lanjutkan putaran ketiga, itu sama seperti putaran pertama ya. Kita awali dengan membuat 2 rantai, 1, 2. Kemudian kita beri marker dulu di rantai pertama untuk tempat kita slip stitch nanti ya di akhir putaran. Kemudian ini kosongkan 1 lubang, skip 1 lubang, buat single crochet di lubang kedua. Lalu buat 1 rantai, kosongkan lagi 1 lubang, single crochet di lubang kedua, 1 rantai, skip 1 lubang, single crochet di lubang kedua, 1 rantai. Nah, ini sama seperti putaran pertama ya untuk pola pada putaran ketiga ini. Lanjut hingga ke bagian marker ya dengan pola yang sama. 1 rantai, skip 1 lubang, 1 single crochet, 1 rantai, begitu seterusnya hingga ke bagian lubang yang kita beri penanda. Oke, terakhir slip stitch di lubang rantai pertama atau lubang yang kita beri marker ya. Dan putaran ketiga selesai. Setelah kita slip stitch. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini kita sudah di putaran ketiga. Kita lanjutkan putaran keempat, itu polanya sama seperti putaran kedua ya. Diawali dengan membuat 3 rantai. Kemudian buat 3 DC cluster di lubang yang sama dengan 3 rantai ini. Nah, untuk di setiap awal putaran itu kita buat 3 DC cluster ya. Sementara untuk di space berikutnya itu kita buat dengan 4 DC cluster. Karena 3 rantai itu yang di awal putaran sudah kita hitung sebagai DC cluster yang pertama. Oke, kemudian buat 1 rantai. Lalu di space berikutnya kita buat lagi dengan 4 DC cluster. Masing-masing kita tarik ke dalam 2 serat benang ya, 4 kali kaitan. Oke, 3, 4. Tarik ke seluruh serat benang yang ada di headband. Kemudian buat 1 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Lakukan hingga ke bagian akhir putaran. Untuk putaran keempat ini itu polanya sama seperti putaran kedua ya. Begitu juga dengan putaran ke-6, 8, dan putaran genap lainnya. Oke, rajut dengan pola yang sama hingga ke bagian akhir putaran. Nah, untuk putaran selanjutnya, putaran kelima, itu polanya sama seperti putaran pertama dan ketiga ya. Jadi setiap putaran ganjil itu disamakan ya. Untuk putaran genap juga polanya disamakan. Untuk putaran ganjil itu putaran yang kita buat 1 single crochet, 1 rantai, skip 1 lubang, 1 single crochet, 1 rantai, dan seterusnya. Sementara untuk putaran yang genap itu dengan pola 4 DC cluster ya. Nah, rajut seperti ini hingga ke putaran 24.
Nah, ini saya sudah selesai membuat hingga ke putaran 24 ya teman-teman. Untuk bagian dalamnya ini sudah saya jahit busa ati supaya alasnya itu lebih tegak. Oke, terakhir kita slip stitch dulu di rantai ketiga awal putaran ke-24. Sekarang kita lanjutkan buat satu rantai. Kemudian di masing-masing lubang itu kita isi dengan satu single crochet. Beri penanda supaya tidak kehilangan jejak. Kita lanjutkan di masing-masing lubang itu dengan satu single crochet. Lubang berikutnya satu single crochet. Lubang berikutnya satu single crochet. Nah, pastikan di dalam satu motif DC cluster ini itu ada 2 single crochet ya. Oke, rajut single crochet di masing-masing lubang hingga ke bagian marker. Nah, ini saya sudah selesai hingga ke bagian akhir putaran. Terakhir slip stitch di lubang yang kita beri marker tadi ya. Oke, putaran pertama selesai. Kita lanjutkan putaran kedua, diawali dengan membuat satu rantai. Kemudian di lubang berikutnya buat satu single crochet. Beri marker supaya tidak kehilangan jejak. Next, buat lagi di masing-masing lubang dengan satu single crochet. Lubang berikutnya satu SC. Lubang berikutnya satu SC dan seterusnya. Oke, selesai di akhir putaran. Terakhir slip stitch di lubang yang kita beri marker. Putaran ketiga awali dengan membuat satu rantai. Nah, di putaran ketiga ini kita akan membuat kerutannya ya. Jadi ini kita hitung dulu jumlah DC cluster di putaran sebelumnya ya. Kita hitung 9 DC cluster. Di sini motifnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita akan beri penanda di DC cluster yang ke-9 di lubang yang kedua ya di sini. Oke, berarti letaknya di sini ya. Di atas DC cluster yang ke-9. Begitu juga dengan sisi yang satunya lagi, kita hitung ada 9 DC cluster. Kita beri penanda lagi di lubang yang ini. Nah, jadi kita akan membuat kerutannya di antara yang kita beri penanda ya di sini. Kita hitung dulu dari bagian kanannya. Jadi hitung dari bagian penanda ini adalah satu lubang, kemudian 2, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di lubang yang kelima kita beri penanda lagi. Ini nanti kita akan membuat kerutan yang pertama. Kemudian di lubang berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di lubang ke-6 itu kita beri marker lagi. Next, kemudian di lubang kelima jumlahnya ada 5 ya, dari penanda hingga ke penanda yang satunya lagi. Ini, kemudian hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di lubang ke-6 beri marker lagi. Kerutan yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi seperti ini kita akan memberi marker di ketiga titik ini ya. Lakukan dengan cara yang sama, beri penanda di bagian satunya lagi, bagian belakang. Itu sesuaikan saja posisinya sejajar ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan mulai merajut dari awal putaran tadi. Itu kita isi masing-masing lubang satu single crochet. Lubang berikutnya satu single crochet. Lakukan hingga ke bagian penanda ya, lubang yang kita beri penanda. Masing-masing lubang kita isi dengan satu single crochet hingga ke lubang yang kita beri penanda. Nah, ini saya sudah sampai di penanda.
Kita buka penandanya, kemudian masukkan hakpen. Kita hitung ya, ada 5. Di penanda berikutnya kita masuk dari arah belakang seperti ini. Kemudian buat single crochet. Oke, kerutan pertama selesai. Kita lanjutkan di lubang berikutnya. Kita isi dengan 1 single crochet. Lubang berikutnya 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 1 single crochet. Jadi ada 5 single crochet ya setelah kita membuat kerutan yang pertama. Lanjut di bagian lubang penanda, kita buat lagi kerutan yang kedua. 1 2 3 4 5 hingga ke penanda yang kedua. Masukkan hakpen dari arah belakang. Kemudian kita lipat seperti ini, lalu buat single crochet. Nah, kerutan yang kedua selesai. Lanjut di lubang berikutnya, 1 single crochet. Lubang berikutnya 2 3 4 5. Di lubang yang keenam atau di lubang yang kita beri penanda, kita akan membuat lagi kerutan yang ketiga. Masukkan hakpen dari arah belakang. Kemudian kita lipat seperti ini, buat 1 single crochet. Nah, kerutan yang ketiga selesai. Jadi cara membuat kerutannya seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita lanjutkan di masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet hingga bertemu lagi di lubang yang kita beri penanda di bagian belakangnya ya. Oke, lubang berikutnya 1 single crochet. Lubang berikutnya 1 single crochet, begitu seterusnya hingga kita sampai lagi di lubang yang kita beri penanda. Nah, ini saya sudah selesai. Kita akan membuat lagi kerutan ya di bagian belakang tasnya. Masukkan hakpen ke bagian penanda, kemudian masukkan lagi dari arah belakang, buat single crochet. Caranya sama ya seperti kerutan yang di bagian depan tas. Kemudian buat 5 single crochet, masing-masing lubang kita isi 1 3 4 5. Lalu di lubang penanda ini buat lagi kerutan. Masukkan dari belakang, buat single crochet. Next, di masing-masing lubang buat 1 single crochet. 1 2 3 4 5. Lanjut buat kerutan yang ketiga. Nah, selesai ya teman-teman untuk kerutan bagian depan dan belakang tas. Kita lanjutkan di masing-masing lubang kita isi 1 single crochet hingga ke bagian akhir putaran tadi. Terakhir slip stitch ya. Oke, selesai. Kita lanjutkan putaran berikutnya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman untuk kerutannya. Ini nanti tinggal kita rapikan saja dengan cara kita lipat ke dalam ya, seperti ini. Kita ikuti jalur kerutannya. Sekarang kita lanjutkan ke putaran berikutnya. Setelah membuat slip stitch lalu 1 rantai, kemudian di masing-masing lubang kita buat 1 single crochet. Beri penanda ya supaya tidak lupa nantinya. Kemudian lanjut di masing-masing lubang 1 single crochet. Kita buat dulu hingga ke bagian kerutan pertama ya. Di masing-masing lubang 1 single crochet. Nah, untuk di bagian kerutannya nantinya kita akan membuat single crochet. Kita ambil 1 serat benang dari sini. Oke, kemudian kita masukkan ke dalam lubang yang bagian belakang.
Oke, caranya seperti ini. Kita buat single crochet, kita ambil dari satu serat benang bagian kerutannya ya. Kemudian kita masukkan ke lubang yang bagian belakang, lalu baru kita buat satu single crochet. Kemudian di masing-masing lubang satu single crochet, satu, lubang berikutnya 2, 3, 4, 5. Nah, kita sudah sampai di kerutan yang kedua. Itu kita ambil satu serat benang saja dari bagian kerutannya. Kemudian kita masukkan lagi ke lubang yang bagian belakang. Oke, seperti ini ya teman-teman caranya. Jadi ada 3 serat benang sekaligus ya, kita buat satu single crochet. Next, di masing-masing lubang satu single crochet 5 kali. Kemudian ambil satu serat benang dari depan, lalu buat single crochet ke lubang yang bagian belakang sekaligus ya. Nah, seperti ini teman-teman. Next, kita lanjutkan ke masing-masing lubang, kita isi dengan satu single crochet hingga kita bertemu lagi dengan kerutan bagian belakang. Itu sama polanya seperti kita membuat single crochet pada kerutan bagian depan. Oke, rajut hingga ke bagian akhir putaran ya, atau di lubang yang kita beri marker. Kemudian slip stitch di rantai pertama awal putaran tadi ya, di lubang yang kita beri marker. Sekarang kita lanjutkan ke putaran yang terakhir ya, diawali dengan membuat satu rantai. Nah, untuk putaran yang terakhir di sini kita akan membuat di masing-masing lubang itu satu single crochet. Lubang berikutnya satu single crochet, jangan lupa beri marker ya. Lubang berikutnya satu single crochet. Lubang berikutnya satu single crochet, begitu seterusnya. Nah, ini saya sudah di bagian kerutan tadi ya. Untuk bagian kerutan ini seperti biasa, di masing-masing lubang kita isi dengan satu single crochet. Selesaikan hingga ke bagian akhir putaran. Nah teman-teman, ini saya sudah selesai hingga ke bagian akhir putaran ya. Kemudian slip stitch di lubang yang kita beri marker. Kemudian tarik benangnya. Nah ini habis satu gulung benang ya untuk tas belum talinya. Oke, untuk sisa benangnya kita jahit menggunakan jarum tas pastry ke bagian dalam tas. Jadi untuk membuat handle-nya itu kita butuh satu gulung benang lagi ya. Untuk membuat handle cuman menggunakan sedikit benang sih. Oke, sekarang saya akan menjahit ring D. Ini opsional ya teman-teman. Jika teman-teman tidak ingin menggunakan ring D juga it's okay. Langsung dijahit saja handle-nya ke bagian tas. Oke, cara menjahit ring D-nya seperti ini ya. Jahit bolak-balik hingga ring D-nya itu tertutupi. Ini saya menggunakan jarum tas pastry teman-teman. Jahit ring D di kedua bagian sisi. Setelah dikira jahitannya kuat, jangan lupa itu dijahit mati di bagian dalam tas.
Kemudian kita rapikan dengan cara kita gunting sisa benangnya dan kita bakar. Oke, setelah menjahit ring D, sekarang saya akan menjahit handle ya. Untuk cara membuat handle seperti ini, itu bisa teman-teman cek linknya di description box ya. Sudah ada di video saya sebelumnya. Kita jahit handle di bagian tasnya saja ya untuk handle yang ini. Pastikan posisinya sejajar ya, handle bagian depan dan bagian belakang tas. Kiri dan kanan juga itu disejajarkan posisinya teman-teman. Oke, next kita langsung kaitkan handle selempangnya ya di bagian ring D yang sudah kita jahit. Untuk cara membuat handle ini sama saja ya seperti handle yang pendek tadi. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Tas rajut di awal tahun 2022 sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini hingga ke menit yang terakhir. Semoga tutorial ini bermanfaat dan mudah dipahami ya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ke teman-teman yang lain. See you!